Baik, perkenalkan nama saya Dava Zain Azida dari Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Universitas Diponegoro, angkatan 2023, konsentrasi gedung yaitu gedung 1. Eh, di sini saya akan mengerjakan UAS analisa gedung, yaitu untuk kelas bangunan gedung. Sebuah bangunan gedung berfungsi sebagai perkantoran terdiri dari minimal 4 lantai dan 3 bentang. Spesifikasi strukturnya yaitu jumlah bentang 3 bentang, masing-masing 5 meter, jumlah lantai minimal 4 lantai, masing-masing 3,5 meter, balok dan kolom yaitu beton bertulang, dimensi balok awal 30 per 50 cm, dimensi kolom awal 40 per 40 cm. Lalu ada plat lantai 12 cm untuk beban tambahan. Eh, Lalu ada material FC sama dengan 25 MPa, FY sama dengan 400 MPa, beban hidup 2,5 kN per meter persegi, beban mati dihitung dari berat sendiri dan plat lantai. Lalu ada spesifikasi struktur tambahan yaitu terdapat modulus elastis beton EC sama dengan 4700, akar FC MPa, BC beton sama dengan 2400 kg per meter kubik, eh, dengan mutu beton FC sama dengan 25 MPa, mutu baja tulangan longitudinal BCTD 40, FY sama dengan 400 MPa, FU sama dengan 570 MPa, mutu baja tulangan geser BCTP 24, FY sama dengan 240 MPa, FU sama dengan 390 MPa. Lalu ada pembebanan plat. Yang pertama plat lantai tebal 12 cm, plat atap tebal 10 cm, berat lapisan sepsi tebal 2 cm, instalasi MEP berat 50 kg, plafon atau menggunakan metal plafon berat 18 kg, beban hidup untuk lantai perkantoran 250 kg per meter persegi. Beban hidup untuk atap perkantoran plus air hujan yaitu 100 plus 18 sama dengan 118 kg per meter persegi. Eh, Lalu ada kondisi pembebanan yaitu beban kombinasi. Untuk beban mati 1,4D, lalu ada beban hidup dan mati 1,2D plus 1,6 L. Oke, yang selanjutnya kita bisa langsung ke software SAP 2000-nya. Yang pertama kita bisa lakukan yaitu kita bisa klik File, lalu klik New Model. Eh, Lalu kita klik 3D Frame. Karena menurut saya untuk apa penggunaan 3D Frame ini lebih mudah apabila kita menggunakan grid spacing-nya, maka kita bisa klik di sini yaitu Use Custom Grid, kita centang lalu kita edit grid. Eh, Apabila sudah masuk ke tampilan Define Grid System Data, kita bisa klik spacing di bagian display grid. Lalu karena tadi seperti pada soal terdapat 3 bentang dan antar bentang yaitu 5 meter, kita bisa masukkan di bagian X dan Y yaitu karena 3 kan kita bisa masukkan ini antar spacingnya yaitu 5, 5, 5 dan bagian bawah sendiri atau D itu memang harus 0. Lalu untuk bagian Y kita bisa masukkan spacingnya yaitu 5, 5, lalu kita add satu lagi dan kita isi 5. Untuk bagian grid data Z, Z itu yaitu untuk ketinggian bangunan, kita bisa masukkan di spacingnya yaitu 3,5. 3,5. Karena rencana saya ingin membuat bangunan ini 5 lantai, maka kita bisa tambahkan Z1, 2, 3 ini hingga Z6.
Z4, Z5, Z6, 3,5. Kalau ini semua sudah dilakukan, maka kita bisa klik OK. Lalu klik OK lagi, maka akan muncul tampilan 3D view seperti pada gambar. Nah, apabila udah muncul view seperti pada tampilan di layar ini, kita bisa mengganti resisten atau join, eh, yaitu menjadi jepit-jepit. Yaitu kita bisa langsung kita blok, kita masuk sign, join, resisten. Lalu kita klik jepit, kita apply, oke. Lalu kita bisa, yang selanjutnya kita bisa masuk ke bagian material, yaitu kita ke bagian maaf, define material, lalu kita bisa klik ini langsung ke modify, kita ubah namanya menjadi, kita yang pertama mau beton terlebih dahulu, beton 25 MPa. Lalu untuk bagian berat jenis ini kita bisa masukkan ke berat jenis beton yaitu 2400 kilonewton. Maaf, kita bisa masukkan 2400. Lalu untuk modulus elastisitasnya kita ubah menjadi 23.500. Kita ubah ke ton milimeter. Lalu selanjutnya kita bisa ganti untuk FC yaitu 25 dan ini juga diubah menjadi 25. Klik OK. Lalu kita add new material lagi, kita masuk ke region US betul, materialnya kita masuk lebar, untuk standarnya user, kita klik OK. Nah, di bagian rebar ini kita bisa ubah menjadi BJTD40. Lalu untuk grade-nya benar 60, kita bisa ubah di sini. Ini KN dulu terlebih dahulu. Kita ubah menjadi 78,5. Lalu untuk modulus elastisitasnya kita bisa ubah ini menjadi Newton milimeter. Kita ubah menjadi 200.000. Itu 2, 3, 4, 5. Lalu untuk FY kita ubah menjadi 400. Lalu untuk FU kita ubah menjadi 570. Selanjutnya 400 lagi. Ubahnya lagi 570. Selanjutnya kita bisa klik OK. Lalu untuk material selanjutnya kita bisa copy aja. Lalu kita ganti menjadi BJTD24. Lalu untuk apa namanya? Ini sama semua, tinggal kita ubah di FY.
Jadi 240 lalu FU sama dengan 390 lalu FY sama dengan 240 lagi lalu ini 390. Oke. Lalu kalau ini sudah semua bisa kita klik OK. Lalu selanjutnya kita bisa klik Define, Section Properties, lalu klik Frame Section. Kita klik Add New Property. Lalu untuk tipe section propertinya kita klik yang concrete, lalu kita klik rectangular. Nah, untuk bagian ini kita bisa ganti section name-nya menjadi kita mau balok terlebih dahulu. Balok, lalu balok 30, 50. Karena seperti di soal tadi, kita menggunakan balok ukuran 30 ke 50. Lalu untuk bagian ini kita ubah menjadi 0,5, lalu ini kita ubah menjadi 0,3. Untuk material betonnya beton 25 MPa betul. Eh, Lalu kita klik ini, karena ini balok kita masukkan beam. Lalu ini top kita ganti 0,04, ini 0,04 juga. Lalu untuk confirmation bar yang bagian ini kita ganti ke BCTD 24. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik OK lagi. Lalu ini balok 30-50 kita copy aja. Lalu kita masukkan menjadi kolom ukuran 40 kali 40. Untuk bagian ini hmm, sama seperti tadi kita bisa ubah 0,04 dan 0,04 juga. Selanjutnya material masih sama yaitu beton 25 MPa. Kita klik concrete ini. Lalu karena kolom kita klik kolom. Ya ini udah betul betul. Lalu kita bisa klik OK. Klik OK lagi. Oh ya, untuk bagian ini warnanya bisa kita bedakan antara balok yaitu mungkin balok bisa merah. Lalu untuk kolom kolom kita bedakan jadi ya kuning. Boleh. Kita oke. Lalu eh, selanjutnya kita bisa memasukkan material yang tadi kita telah buat ke dalam desain yang kita buat juga. Yaitu kita bisa masukkan balok terlebih dahulu dengan cara copy bagian balok semua. Copy bagian balok. Maaf ini maaf kolom. Maaf kolom.
Kita bisa copy bagian balok, bagian kolom jangan sampai ikut tercopy. Lalu kalau sudah kita bisa klik sign, kita klik frame, frame section, lalu kita klik pilih balok, lalu kita apply, lalu kita klik OK. Nah, sudah muncul tampilan seperti ini, yaitu sudah ada pembagiannya. Yang selanjutnya kita bisa memasukkan bagian golok. Caranya sama seperti memasukkan balok tadi. Kita bisa copy semuanya, bagian kolom, masukin lagi, sampai semuanya tercopy. Lalu masih sama, kita klik assign, lalu klik join, frame, maaf, frame section, lalu kita klik kolom, apply, kita klik OK. Lalu karena ini tampilannya masih warna biru semua, kita bisa menampilkan warna yang tadi kita sudah pilih dengan cara klik ini. Lalu general option, kita klik section, oke. Nah, balok ditanda untuk balok kita tandai dengan warna merah dan untuk kolom kita tandai dengan warna kuning. Lalu selanjutnya kita bisa masuk ke tahap pembebanan. Kalau dari soal pembebanan yang diketahui hanya beban hidup, untuk beban mati kita bisa hitung dari berat sendiri dan plat lantai. Lalu saya sudah ada ini untuk pembebanan lantai. Untuk berat lapisan pasir diasumsikan atau dimisalkan 3 cm, berat lapisan spesi 3 cm, berat keramik 1 cm, berat sendiri plat, berat sendiri plat lantai yaitu sekian. Lalu untuk hasilnya total untuk beban mati yaitu 423 kg per meter persegi. Lalu untuk beban hidup yaitu 250 kg meter persegi. Lalu untuk distribusi pembebanannya, beban mati plat lantai itu sendiri, karena saya menggunakan metode amplop, yaitu 25 itu diambil dari bagian sini, dikarenakan untuk setiap pembagian bentang ini, yaitu persegi, maka bisa kita ambil menjadi seperti ini, yaitu 250 dan 500. Lalu kita masukkan menjadi 2,5 apabila kita masukkan ke dalam meter. Lalu kita kalikan dengan total beban mati, yaitu mendapatkan hasil untuk Q1D yaitu 1057,5 kg per meter. Lalu untuk Q2 yaitu sama dengan Q1 dengan hasil yang sama 1057,5 kg per meter.
Lalu untuk beban hidup lantai apa? Beban hidup lantai itu sama, hanya untuk 2,5 kita dikalikan dengan 250. Lalu untuk Q1L dari hasil perkalian ini dihasilkan 625 kilogram per meter. Lalu untuk Q1L sama dengan Q2L yaitu mendapatkan hasil 625 kilogram per meter. Hal yang sama juga kita lakukan pada pembebanan atap, yaitu berat jenis beton bertulang, berat jenis besi, berat jenis air hujan, sekian-sekian dengan hasil 384. Lalu untuk beban hidup pada atap yaitu 100 kilogram per meter persegi. Lalu untuk pembebanan distribusi pembebanannya, beban mati atap sama seperti lantai yaitu 2,5 dikalikan dengan 384 atau hasil dari beban mati. Lalu untuk hasilnya Q1D 960 kilogram per meter sama dengan Q2 yaitu 960 kilogram per meter. Lalu untuk beban hidup lantai 2,5 dikalikan dengan 100 yaitu beban hidup dari pembebanan atap ini yaitu menghasilkan Q1L 250 kilogram per meter. Hasil yang sama juga didapat untuk Q2L yaitu 250 kilogram per meter. Lalu kita bisa kembali lagi untuk ke SAP-nya untuk memasukkan pembebanan-pembebanan tersebut ke dalam struktur yang telah kita buat, yaitu kita bisa mulai dari eh, struktur ini kita copy. Maaf, ini bisa kita copy. Lalu sebelah sini bisa kita copy juga. Kita copy lagi. Bisa kita copy. Ini karena kan tidak terlihat, kita bisa ubah jadi extrude. Nah, jadi terlihat seperti ini. Sudah tercopy semuanya. Lalu kita bisa klik assign, lalu masuk ke frame load, ke distribute, lalu kita bisa masukkan bebanan. Ini optionnya kita masukkan replace, lalu kita masukkan absolute, lalu untuk ini kita bisa masukkan 2 2,5 lalu 5 sama seperti pada gambar. Lalu untuk loads kita hanya masukkan ke bebanan kedua yaitu tadi bebanannya kita 1057,5. Lalu kita bisa klik apply dan OK. Dan bisa ubah ke standar lagi seperti tadi. Nah, sudah muncul semuanya. Nah, karena tadi kita sistem copy lalu apa untuk pembagian bebannya ini pasti di bagian sini lalu sini dan ini pasti terdapat bagian double, maka kita bisa ubah untuk bagian yang double tersebut. Kita menggunakan apa tampilan yang sebelah sini yang XZ, kita klik tampilan
untuk XG, lalu kita bisa turun satu lantai, kita copy, ya, sorry, maaf, kita, kita terlebih dahulu agar terlihat. Nah, ini apabila sudah di copy untuk satu lantai, maaf ini masih di bagian atap. Berarti ini turun satu lantai lagi. Nah, ini sekarang sudah terlihat terdapat di bagian jadi klik. Nah, ini lantai paling atas, lalu kita turun ke bawah lagi, kita copy lagi, turun ke bawah lagi, copy lagi. Nah, yang terakhir copy lagi. Lalu selanjutnya kita bisa kita bisa assign lagi frame loads, distribute, kita klik yang add, lalu kita apply, lalu kita OK. Nah, sekarang sudah. Lalu untuk bebannya kita bisa lanjut ke pembebanan pada plat atap. Sama, kita bisa copy di bagian plat atap. Dan jangan lupa, jangan sampai ada yang tertinggal dan jangan ada yang terdouble. Hmm, Lalu copy lagi. Nah, apabila plat atap semua udah tercopy, maka kita bisa masukkan beban mati pada plat atapnya, yaitu sama, sign, frame loads, distribute. Nah, untuk yang pertama kita bisa klik replace lagi. Lalu untuk bebannya ini tadi plat atap kita ada 960. Lalu kita bisa apply. Lalu kita bisa oke. Nah, sama untuk bagian yang terdouble di bagian silangan ini kita bisa naik ke paling atas. Nah, ini. Eh, maaf. Nah, ini kita bisa copy. Lalu kita bisa klik assign lagi, frame load, distribute, lalu kita klik add, apply, oke. Nah, ini maka sudah terlihat eh, semua pembebanan sudah masuk ya di struktur yang kita buat. Lalu selanjutnya kita bisa memasukkan apa namanya untuk plot patternnya, yaitu kita bisa define, lalu kita masuk ke plot pattern. Kita masuk ke plot pattern. Nah, ini date kita ganti ke live, terus ganti 0, kita klik add new, lalu klik OK. Nah, untuk beban hidup plat lantai, kita bisa select lagi apa? Untuk kita blok lagi, pilih lagi di bagian plat lantai. Mungkin kita bisa nah, sorry.
Oke, kita bisa extrude terlebih dahulu agar tampilan ini mudah untuk di copy. Nah, ini kita copy lagi bagian plat lantainya. Ini kita copy juga bagian plat lantai. Kita copy lagi bagian plat lantai. Nah, ini kita bisa copy. Seperti semua. Lalu setelah kita copy, kita bisa masuk ke assign, frame load, kita distribute. Lalu untuk load pattern kita ubah menjadi light. Lalu jangan lupa kita ganti ke replace. Lalu untuk bebannya kita masukkan 625. Ini jangan lupa klik absolute, kita apply, lalu kita oke. Nah, ini tampilannya. Lalu kita select lagi, pilih lagi tiap lantai karena pasti ada yang double lagi kayak seperti tadi. Maka kita langkah yang pertama kita bisa klik turun satu lantai, klik lagi, turun satu lantai lagi, klik lagi, turun satu lantai lagi. Set. Lalu kita bisa masuk assign lagi, frame load, distribute, lalu kita add apply. Oke. Nah, selanjutnya untuk beban hidup plat atap, kita bisa masukkan juga sama kita pilih semuanya bagian plat atap, pilih lagi. Nah, selanjutnya kita sama, kita bisa masukkan ke assign, frame load, distribute, lalu kita masukkan ke live. Lalu untuk ini klik replace, lalu untuk loads-nya kita masukkan 250, lalu kita apply, kita oke. Nah, sudah muncul. Lalu sama, kita naik ke lantai paling atas. Kita bisa klik. Loh, dan maaf, maaf. Kita belum ke lantai paling atas. Nah, ini kita bisa klik lagi, masuk ke sign, frame load, distribute, lalu kita add, apply, oke. Udah. Lalu selanjutnya kita eh, masuk ke load combination, kita bisa klik find, lalu kita klik load combination, kita klik add new combo, lalu selanjutnya kita bisa masukkan di sini sesuai dengan beban kombinasi yang tadi kita sudah bahas di awal yaitu 1,2D plus 1,6D 1,6L karena beban hidup. Lalu ini scale vektornya 1,2 kita add,
Lalu ini ganti ke live 1,6. Kita klik oke, kita add copy lagi. Ini kita ganti ke 1,4D untuk beban kombinasi, lalu kita klik ini yang live kita hapus saja, 1,2 diganti 1,4 divide. Terus ini kita sudah oke, kita oke lagi. Maka kalau sudah seperti ini, semua beban sudah kita masukkan, saatnya kita masuk ke tahap running. Selanjutnya kita bisa running, kita klik bagian ini, bagian modal bisa kita klik do not run, lalu kita bisa run now. Kita masukkan, kita save dulu. Save, kita save, yes. Nah, ini tahap running sudah selesai, maka tampilan seperti ini, ledutan yang dihasilkan seperti pada tampilan gambar. Selanjutnya kita bisa melihat untuk apa? Maaf, kita bisa lihat source stress-nya. Nah, ini untuk sial, ini shear yang seperti ini. Nah, ini kalau untuk shear, lalu ini untuk momen seperti ini. Ini aksial, ini aksial beban mati, shear beban mati, momen beban mati. Lalu untuk beban kombinasi juga kita bisa lihat, kita bisa pilih case atau komponen di sini, kita ubah menjadi beban kombinasi kita. Ini untuk tampilan aksialnya seperti ini, untuk shear-nya seperti ini. Lalu untuk momennya juga kita bisa lihat seperti ini. Mohon maaf dikarenakan screen record dari laptop saya mengalami sedikit kendala, maka video saya akhiri di sini. Dari pembelajaran analisa struktur, tentunya kita mendapat manfaat dan terdapat tujuan tersendiri, yaitu tujuan kita mempelajari, kita menjadi tahu cara kerja dari suatu bangunan, dari beban yang diterima sampai reaksi yang ditimbulkan. Manfaatnya, salah satu manfaatnya kita bisa merancang bangunan yang aman dan efisien sampai bangunan tersebut jadi dan digunakan. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.